Hai Sobat Tani, pasti bingung kan dengan gambar yang tadi? Nah, sebelum saya menjelaskan gambar yang tadi, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Nurul, saya dari Sragen, Jawa Tengah. Gambar tadi adalah hasil penggunaan atonik pada tanaman tadi. Sebelumnya, apa sih atonik itu? Jadi, atonik adalah zat pengatur tumbuh yang dapat meningkatkan pertumbuhan serta hasil tanaman. Nah, lalu gimana sih cara penggunaannya? Penggunaan atonik ini ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah perendaman benih, lalu tahap yang kedua adalah penyemprotan pada usia 15, 30, 45, dan 60 hari setelah tanam. Untuk simulasi perendaman benih, saya akan dibantu oleh Di tahap pertama adalah perendaman benih. Nah, di sini sudah ada dua ember yang masing-masing berisi 5 kg benih dan 10 liter air. Untuk ember yang pertama berfungsi sebagai kontrol, sedangkan untuk ember yang kedua berfungsi sebagai wadah perlakuan atonik. Masukkan 1 tutup botol atonik pada ember kedua, lalu aduk hingga rata. Rendam benih selama 1 hari 1 malam, kemudian tiriskan, angin-anginkan, dan peram selama 2 malam. Nah, perendaman ini berfungsi untuk mempercepat proses perkecambahan dan membantu mematahkan dormansi. Untuk perendaman dan penyamaian yang kemarin hasilnya bagaimana, Pak? Untuk pertumbuhannya lebih merata, serempak, dan juga tingginya benih sama, Mbak. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan daun dan akarnya? Apakah ada perbedaan dengan yang tanpa perlakuan atonik? Untuk akarnya lebih lebat, lebih panjang, juga daunnya lebih hijau. Tahap kedua dari aplikasi atonik adalah penyemprotan yang akan dilakukan selama 4 kali. Penyemprotan pertama dilakukan saat usia tanaman, yaitu 15 hari setelah tanam. Fungsi dari penyemprotan yang pertama adalah membantu proses perakaran, mengurangi stres akibat pindah tanam, mempercepat pertumbuhan, serta meningkatkan jumlah anakan. Masukkan 3 tutup botol atonik pada tangki yang telah berisi air. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, semprotkan pada perlakuan atonik hingga merata. Penyemprotan yang kedua adalah meningkatkan penyerapan pupuk oleh akar
menghijaukan warna daun, serta meningkatkan jumlah anakan produktif. Untuk penyemprotan kedua dilakukan saat tanaman berusia 30 hari setelah tanam. Masukkan 3 tutup botol atonik pada tangki yang telah diisi air. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, semprotkan pada perlakuan atonik hingga merata. Fungsi dari penyemprotan yang ketiga adalah menjaga warna daun agar tetap hijau dan meningkatkan daya tumbuh malai agar tetap lebih seragam. Masukkan 3 tutup botol atonik pada tangki yang telah berisi air. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, semprotkan pada perlakuan atonik hingga merata. Dari penyemprotan yang keempat adalah memaksimalkan pengisian gabah serta meningkatkan bobot panen. Masukkan 3 tutup botol atonik pada tangki yang telah berisi air. Lalu aduk hingga merata. Selanjutnya, semprotkan pada perlakuan atonik hingga merata. Tahap terakhir dari pengamatan aplikasi atonik adalah pengubinan saat pemanenan. Nah, fungsi kegiatan pengubinan ini adalah supaya petani mengetahui perbedaan hasil panen dari perlakuan atonik dan kontrol pada tanaman padi tersebut.